Anda kembali menyaksikan Business Talk, Saudara. Sebelumnya saya akan membacakan fact check terkait dengan Pagu Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana Pagu Anggaran Pemulihan Ekonomi tahun ini adalah 688,3 triliun rupiah. Lebih rendah sedikit ya dibanding Pagu 2020 yang mencapai 695,2 triliun rupiah. Tetapi masih lebih besar dari realisasi PEN 2020 juga, yaitu 579,78 triliun rupiah. Saya ke Pak Febrio. Pak Febrio, apa yang membuat realisasi PEN di 2020 tidak 100%? Pelaksanaan PEN itu memang disertai dengan tata kelola yang sangat rigid dari awalnya. Kita melibatkan aparat penegak hukum dari awalnya untuk membantu melihatin kita juga ketika melakukan desain untuk program-program yang sangat banyak di PEN tersebut. Nah, itu membuat memang agak tersendat di awalnya. Ingat bahwa PEN itu baru mulai di bulan Juli realisasinya di tahun lalu setelah didesain dengan hati-hati. Baru kemudian digenjot sangat banyak itu di kuartal ketiga. Itu yang realisasinya sangat banyak ya. Nah, baru kemudian di kuartal keempat kita melihat pemerintah juga terutama yang pelaksanaannya itu sudah sangat baik, mereka lanjutkan dengan baik. Tapi kalau kita lihat programnya itu kurang berjalan dengan cepat, lebih baik kita desain ulang, lebih baik kita melihat ulang seperti apa desain yang lebih tepat. Karena kan kita ketika bicara tentang kebijakan fiskal, ini juga harus kita perhatikan bahwa uang negara ini, uang masyarakat ini kita pakai dengan sehati-hati mungkin. Jadi kalau memang daya dorongnya sudah maksimal sampai akhir tahun ya kita siapkan untuk tahun berikutnya. Jadi itulah kenapa kemarin di kuartal keempat kan ada beberapa yang dimajukan, dilanjutkan ke 2021. Contohnya penempatan dana di perbankan yang digugakan untuk perbankan menyalurkan kredit ke UMKM. Nah, itu kemudian dilanjutkan lagi ke 2021. Jadi masuk lagi ke PEN 2021 realisasinya gitu. Jadi terlihat memang program-program yang berjalan dengan baik kita dorong cepat, program-program yang kurang berjalan dengan baik langsung kita perbaiki desainnya. Sehingga di 2021 ini terlihat sekali di 2021 awal Januari program-program yang sangat baik seperti PKH dan bantuan-bantuan sosial tunai yang langsung diterima oleh masyarakat itu sudah langsung digenjot di bulan Januari dan Februari ini. Jadi pertumbuhannya sudah sangat positif dan kita harapkan belajar dari pengalaman tahun lalu realisasi PEN tahun ini akan jauh lebih baik. Oke, artinya kita belajar dari tahun 2020, harusnya di 2021 kita lebih profesional lagi untuk menyalurkan PEN begitu. Saya ke Bu Sinta. Bu Sinta, kira-kira apakah Anda melihat sejumlah insentif yang diberikan pemerintah termasuk yang ada dalam PEN itu sudah cukup bagi swasta? Ya, jadi mungkin saya perlu meng-highlight sedikit ya mengenai dana PEN. Memang kebetulan kemarin itu di 2020 salah satu yang belum bisa jalan maksimal ya adalah tentu saja stimulus korporasi ya. Jadi kredit untuk korporasi terutama yang di atas 10 miliar ya. Jadi ini yang mungkin masih ada kendala. Waktu itu kan mesti ada jaminan dari LPEI. Itu juga belum bisa jalan maksimal. Tapi baiknya menurut saya paling tidak dari Komite PEN ini sudah melakukan banyak pembahasan ya. Jadi mengajak kami juga dari pelaku usaha untuk mencarikan solusi. Karena pada akhirnya kita mesti bertanya kenapa ini tidak bisa jalan gitu. Dan ini mungkin banyak juga permasalahan di perbankannya sendiri karena mereka juga mengkhawatirkan namanya moral hazard dan lain-lain. Jadi mereka tetap mengevaluasi kredit itu seperti business as usual gitu ya. Maksudnya tidak ada situasi krisis ini. Nah, ini yang mungkin solusi yang harus akan diperbaiki di 2021. Harapan saya nanti ini bisa diperhatikan dan juga tinggi daripada suku bunga pinjamannya. Karena pada saat ini kalau kita lihat walaupun suku bunga acuan itu turun dari perbankan, tapi tetap suku bunga pinjaman itu tidak turun sesignifikan itu gitu. Jadi gapnya itu masih sangat besar. Nah, ini yang akan sangat mengkhawatirkan dari segi pelaku usaha, korporasi ya. Karena apa? Karena nantinya walaupun kita sudah bisa merestrukturisasi kredit gitu ya untuk pembayaran daripada suku bunga pinjamannya, tapi nanti pada akhirnya kan kita harus tetap membayar untuk kembali lagi kepada tingkat suku bunga pinjaman itu. Nah, ini khawatirnya banyak nantinya debitur yang nggak bisa
akan menjadi yang namanya kredit macet dan lain-lain, ini yang jadi masalah gitu. Jadi kami mengharapkan juga pemerintah memperhatikan dari segi tinggi suku bunga pinjaman ini yang jelas harus bisa diturunkan. Oke, baik Pak Febrio, tolong dijawab Pak. Kenapa kemarin untuk kredit korporasi tampaknya agak sulit diterima oleh para korporasi? Apa kira-kira nanti koordinasi yang dilakukan ataupun kolaborasi supaya beban yang disampaikan oleh Bu Sinta tidak terjadi di 2021? Ya, ketidakpastian itu sangat tinggi. Dari sisi pemerintah kita coba gali bersama-sama dengan perbankan, kita coba diskusi dengan sektor usahanya, sektor demi sektor gitu ya. Tetapi memang ketidakpastian itu sangat tinggi sehingga masing-masing pihak memang berpikir untuk menjaga risiko masing-masing. Nah, disinilah memang akhirnya peranan pemerintah, kebijakan fiskal menjadi the only game in town. Bagaimana pemerintah dengan resources-nya yang memang harus kita kelola dengan sangat hati-hati, dengan sangat baik ini, kita harus gunakan resources yang ada ini untuk bisa menolong, menggerakkan optimisme. Jadi memang disinilah kuncinya yang menurut kami nanti kita bisa perbaiki lebih jauh gitu ya. Seperti apa ini kalibrasi ulangnya? Apakah kemudian risk-taking behavior itu sudah bisa mulai kalau misalnya vaksinasinya sudah berjalan dengan baik? Kalau sentimennya sudah mulai berjalan dengan baik, kalau jumlah tabungan di dana pihak ketiga perbankan sudah mulai turun lagi sehingga mengalir menjadi kredit, masyarakat mulai lagi mengkonsumsi. Nah inilah nanti menciptakan optimisme itu sehingga ketika perbankan dalam mengakses risikonya itu memang mereka menjadi adjusted risk-nya itu menjadi lebih rendah lagi. Inilah bagaimana peran pemerintah menjadi sangat sentral memang untuk bagaimana menengahi antara bank yang tentunya akan risk averse, dia harus melihat juga bagaimana kemampuan membayar kembali dari nasabah yang akan dia kucurkan dananya. Nah, tetapi di sisi lain pemerintah tahu sektor manufaktur misalnya, kita tahu mereka butuh untuk bergerak. Kalau dia bergerak maka akan menciptakan dan menahan jumlah tenaga kerja di perusahaan masing-masing. Itulah yang ingin kita pertemukan. Nah, ini nanti akan kita harus kalibrasi lagi seperti apa masing-masing pihak itu melihat risikonya dan pemerintah bisa masuknya seberapa jauh. Ini yang memang selalu akan kita terus kalibrasi dan berusaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang tentunya masing-masing berusaha juga untuk menjaga tenaga kerjanya tidak di layoff, perbankan juga memaksimumkan risk mitigation-nya supaya mereka juga tidak terlalu terekspos terhadap risiko. Nah, disitulah pemerintah berperan. Oke, baik. Mas Fitra, apa yang perlu dipecut terkait dengan tata kelola PEN yang baik, kemudian juga soal bunga kredit yang tinggi? Saya kira ini masalah adaptasi saja, seperti yang disampaikan oleh Pak Febrio. Tapi yang jelas kalau kita bicara tren ekonomi, kita sudah cukup tahan ya. Kalau kita lihat antara PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2 ya, itu ada satu indikator mungkin yang bisa kita jadikan anchor. Salah satunya adalah Purchasing Manager Index. Di bulan Maret ke April itu jatuh ya dari 47 ke 27 PSBB jilid 1. Di PSBB jilid 2 bulan September Oktober itu Agustus ke September jatuh dari 50,6 ke 47. Kalau kita lihat sama-sama drop, tetapi nilainya tidak terlalu signifikan gitu ya di di PSBB jilid 2. Begitu juga ketika kita beralih ke PPKM ya di bulan Januari Februari. Bulan Januari bahkan kita sudah masuk wilayah Purchasing Manager Index yang tertinggi selama 6,5 tahun terakhir, 52,2. Harus jatuh di bulan Februari, tapi masih wajar gitu di level 50,6, bahkan masih dalam wilayah ekspansi. Bahkan biasanya bulan Februari ini adalah wilayah atau bulan yang biasanya secara mantuman itu deflasi. Tapi kita lihat kemarin pengumuman BPS 0,1%. Artinya geliat ekonomi sudah ada, momentumnya sudah ada ya, tinggal kemudian ekosistemnya yang dibenahi. Bagaimana kemudian dananya ini bisa diserap menjadi lebih efektif. Tidak hanya dana yang tidak hanya dari sisi efektivitasnya, tapi kita juga bicara dari sisi besarannya. Karena kalau dibandingkan secara peer sebenarnya 688 triliun ini suatu hal yang besar, memang betul. Tetapi dalam rangka untuk mempush lagi, saya rasa kita masih punya ruang, ya, meskipun sedikit, tapi ruangnya masih tersedia ya untuk kemudian meningkatkan ini lagi. Supaya apa? Supaya mencegah economic hysteresis. Yang kita cegah kan supaya sektor-sektor usaha ini, terutama kalau kita bicara sektor pariwisata dan perhotelan, mereka ada yang jual hotel bahkan sekarang. Kalau sudah jual hotel, itu artinya kalau mereka mau masuk lagi, susah gitu kan. Itu sudah masuk mini economic hysteresis. Dan untuk mencegah itu semua, bahwa balik lagi ke dua anchor tadi, dua intervensi kebijakan, intervensi kesehatan dan intervensi fiskal. Vaksinasi, pembatasan, dan kemudian intervensi fiskal yang bukan hanya dibuat jauh lebih efektif, tapi lebih besar.
Begitu, Oke, Bu Sinta, saya kembali ke masalah suku bunga ya, bunga kredit tampaknya Anda harus berjuang sendiri begitu. Apakah memang benar kalau misalnya suku bunga tidak bersaing, nanti investasi pergi ke luar negeri? Justru itu ya, jadi saya rasa ini menjadi, kalau kita lihat suku bunga pinjaman Indonesia mungkin salah satu yang paling tinggi ya dari negara-negara ASEAN. Tentu saja faktor keputusan investasi tidak hanya dasarnya dari segi itu, banyak faktor, dan saya rasa game changer kedua kita semua tahu kalau untuk Indonesia itu adalah di Undang-Undang Ciptaker yang sekarang sudah keluar peraturan pelaksana jadi PP dan Perpresnya. Jadi memang investor melihat bagaimana Indonesia juga memperbaiki iklim investasinya untuk mempermudah nanti doing business di Indonesianya. Itu sebenarnya juga jadi satu faktor penting. Jadi kalau ditanya investor itu keputusannya untuk di Indonesia ini seperti apa, saya rasa banyak faktornya ya. Jadi ini yang menjadi competitiveness Indonesia itu harus dilihat dari berbagai sisi gitu. Insentif-insentif yang diberikan seperti tax holiday, tax allowance oleh pemerintah itu juga penting gitu. Tapi itu hanya semua ini kan icing on the cake-nya ya, sweetener-nya gitu. Yang fundamentalnya itulah yang harus diperbaiki, yaitu reformasi struktural yang sudah dilakukan pemerintah. Nah ini sekarang kita harus mengawal dari segi implementasinya nih Mbak, supaya benar-benar bisa jalan dan benar-benar bisa menghasilkan penarikan investasi juga gitu. Jadi selama ini yang tadi disampaikan Mas Fitri juga mengenai ada lokasi, benar nggak kita bisa benar-benar narik investor tersebut untuk relokasi ke Indonesia atau menarik investasi baru. Di dalam negeri sendiri juga untuk appetite untuk investasi itu, apakah ini juga bisa dibuka kembali ya. Jadi pada akhirnya saya melihat ada banyak sekali juga perubahan. Dari segi bisnis juga banyak yang bertransformasi, tapi juga ada perubahan untuk peluang-peluang baru gitu. Jadi kalau kita lihat dari sektor terutama yang hubungannya dengan digitalisasi IT ini semua booming ya. Jadi memang banyak sekali juga sektor-sektor baru yang sebelumnya mungkin tidak begitu menjadi perhatian. Nah ini saya rasa perlu juga dilihat peluang-peluang ke depan. Jadi selain kita menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada, tapi bagaimana kita juga bisa mengambil peluang ini untuk ke depannya. Oke, peluang yang harus kita cari. Lantas peluang apa yang bisa kita manfaatkan, nanti kami akan bahas dengan redaksional Kontan. Dan saudara, jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Terima kasih Bu Sinta telah bergabung di Business Talk. Terima kasih Pak Fitra telah bergabung di Business Talk.